Jadi setelah melakukan ritual ini, sedulur langsung bisa mengetesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Batinia. Ketemu lagi bersama saya di channel Batinia. Baik sedulur, kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya agar kita memiliki kodam pendampingnya tanpa harus kita diisi atau memaharkan. Kita juga bisa menggunakan kodam tersebut. Bisa kita gunakan untuk membuka mata batin atau penerawangan. Bisa juga sebagai kekebalan. Nanti akan saya kasih juga bagaimana caranya membuka mata batin, bagaimana caranya melihat gaib menggunakan kodam, dan bagaimana caranya menerawang menggunakan kodam. Baik sedulur, jika sedulur masih awam dan ingin memiliki kodam, pastinya sedulur akan berpikir bagaimana jika wadah batin kita belum kuat. Di video saya sebelumnya saya sudah mengupload video, yaitu cara agar batin kuat. Kalau tidak salah itu judulnya cara menguatkan batin. Sedulur bisa amalkan amalan tersebut terlebih dahulu agar kuat batinnya, agar tidak jebol jika kodam nanti masuk. Setelah itu jika sudah selesai, sedulur bisa mengamalkan ini. Tapi sedulur yang memang batinnya sudah kuat bisa langsung mengamalkan ini atau meritualkan cara memanggil kodam ini. Baik sedulur, jika kita memiliki kodam dan kodam tersebut mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti kodam, maka jika nanti ada kejadian mendesak, insya Allah kodam tersebut akan langsung beraksi. Dan dengan ritual ini, sedulur akan langsung memiliki kodam pendamping dan kodam tersebut akan langsung aktif. Kodam tersebut pun juga bisa langsung sedulur tes. Jadi sedulur cukup meritualkan satu kali saja, dan saya jamin 100% kodam tersebut akan datang. Setelah datang, nanti langsung sedulur kunci agar kodam tersebut tidak pergi. Baik sedulur, sebelum kita langsung ke intinya, alangkah baiknya sedulur yang baru bergabung dengan channel ini, yang belum subscribe monggo di subscribe, yang sudah terima kasih. Baik sedulur, bahan-bahan yang harus sedulur siapkan yaitu kembang 7 macam. Warnanya terserah, yang penting 7 macam. Setelah itu sedulur siapkan minyak yang non alkohol. Boleh minyak melati, minyak cendana, minyak kenanga. Boleh juga, lebih bagus, minyak misik putih. Sedulur siapkan salah satu minyak tersebut. Tapi jika bisa, sedulur gunakan minyak misik putih, itu lebih bagus. Setelah itu sedulur siapkan dupa atau kemenyan. Jadi bahan-bahannya kembang 7 rupa, usahakan ada kembang melatinya. Jadi maksudnya kembang 7 macam, dan usahakan ada kembang melatinya. Setelah itu minyak non alkohol, bisa minyak melati, minyak kenanga, minyak cendana, dan lebih bagus menggunakan minyak misik putih. Minyak misik putih itu tidak mahal, sekitar 15.000 sampai 35.000 itu di pasar. Setelah itu sedulur boleh puasa, boleh juga tidak puasa, tapi yang lebih bagus ini
yang menggunakan puasa. Jadi sedulur yang memang berniat memiliki kodam pasti akan memilih dengan berpuasa karena itu lebih bagus. Puasanya bisa dimulai dari hari Kamis. Jadi niatkan puasanya puasa hari Kamis. Setelah itu, setelah semua bahan sudah sedulur siapkan, waktu sedulur lagi puasa dan sore hari sekitar jam 4, kembang 7 macam tersebut sedulur rendam di ember yang kalau bisa yang besar, itu diisi air. Kalau bisa penuh, itu kembangnya direndam. Kembangnya 7 macam tadi direndam, tapi sisakan 1 kembang melati. Sisakan 1 saja. Jangan ikut direndam. Setelah itu sudah, rendam saja sampai nanti jam 12. Setelah jam 12, sedulur mandi menggunakan air rendaman kembang tersebut. Jadi sedulur mandi niatkan untuk membersihkan diri dan sedulur niatkan untuk membuka gerbang gaib yang ada di dalam tubuh sedulur agar nanti waktu kodam datang dan bisa masuk ke dalam bagian gaib di tubuh sedulur. Sedulur semua tidak usah ragu karena sedulur tidak akan kesurupan jika melakukan ritual ini. Jadi tidak usah takut. Oke, setelah sedulur selesai mandi, usahakan mandinya jam 12 malam ya. Nah, setelah sedulur selesai mandi, silakan berwudu dan sholat taubat dan sholat hajat. Jadi setelah mandi menggunakan air kembang tersebut, terserah berapa siraman, terserah dihabiskan juga tidak apa-apa. Setelah mandi ambil wudhu, setelah sholat taubat 2 rakaat, setelah sholat taubat sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu sedulur langsung ke tempat ritual. Setelah sholat langsung duduk saja, dan bacaan yang pertama sedulur baca syahadat 3 kali. Setelah itu sedulur kirim Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin SAW. Al-Fatihah. Setelah itu kirim Al-Fatihah kepada 4 sahabat. Summa ila ruhi Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain. Al-Fatihah. Setelah itu kirim Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Summa ila ruhi jamil awliya wal ulama wal amilin wa syahada'i wa sholihin usul ruhi Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Setelah itu susan kepada Prabu Siliwangi. Sumelarohi Prabu Siliwangi. Al-Fatihah. Nanti jika sedulur bingung, akan saya tulis di deskripsi khususan dan amalan. Nanti saya tulis deskripsi agar sedulur tidak salah ya. Setelah itu, setelah sedulur kirim Al-Fatihah, kan yang terakhir tadi yang Prabu Siliwangi. Setelah itu sedulur berniat dan minta kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan ridhomu, dengan kekuatanmu, berikanlah hamba kodam pendamping. Nah, setelah itu sedulur terserah menginginkan kodam bentuk apa, entah itu macan putih, macan kumbang, macan lorek, atau kodam yang lainnya. Jadi terserah sedulur. Setelah disebut kodam apa, sedulur Al-Fatihah. Setelah itu sedulur baca syahadat lagi. Setelah berniat meminta kepada Allah, sedulur syahadat lagi 3 kali. Maaf tadi saya lupa ya. Sebelum selesai sedulur sholat, sedulur langsung bakar dupanya atau kemenyan.
Jadi setelah sedulur selesai sholat, sedulur baca bakar kemenyannya dan siapkan air 1 gelas dan kembang melati yang disisakan tadi. Jadi gelas tersebut yang berisi air ditaruh di depan sedulur dengan bunga melatinya. Tidak usah dicelupkan bunga melatinya, di luar saja. Nah, setelah itu jika sudah dupa sudah dibakar dan air dan kembang melatinya sudah di depan sedulur, baru sedulur baca syahadat, yang berusaha baca syahadat. Setelah itu mengirim Al-Fatihah. Setelah mengirim Al-Fatihah berniat atau meminta, setelah meminta syahadat lagi. Setelah itu langsung ke amalannya. Sedulur baca ya Allahu ya Qadimu itu 1000 kali. 1000 kali itu tidak lama, mungkin paling lama setengah jam. Setelah itu usahakan sedulur bacanya jangan sampai ketiduran. Biasanya kalau udah tengah malam itu, apalagi yang dibaca 1000 kali, pasti kebanyakan ketiduran. Setelah itu selesai, langsung sedulur kirim salam kepada kodam tersebut. Jadi setelah sedulur baca yang 1000 kali, itu kodam tersebut akan datang dan langsung sedulur kirim salam. Salamnya seperti ini: Assalamualaikum ya kodamul jazat, ya kodamul gaib, ya kodamul muslim fi badani. Setelah itu, setelah akan mengucapkan fi badani, tolehkan ke kanan, fi badani, seperti itu. Kembali lagi, baca lagi Assalamualaikum ya kodamul jazat, ya kodamul gaib, ya kodamul muslim fi badani. Jadi kita tolehkan ke kanan, setelah itu kita tolehkan ke kiri. Setelah kita mengirim salam, langsung sedulur kunci agar kodam yang datang kepada sedulur tidak lari lagi. Cara menguncinya seperti ini: sedulur keraskan semua tubuh sedulur, keraskan semua, tegangkan, tarik nafas dan baca ya Hayyu ya Aliyu ya Maliyu ya Fiyu ya Wakiyu ya Qawiyu ya Goniyu ya Waliyu ya Baki. Itu langsung lepaskan nafas dan tubuh sedulur seperti biasa lagi. Setelah itu langsung bisa sedulur tes. Jadi setelah melakukan ritual ini, sedulur langsung bisa mengetesnya. Cara mengetesnya, jika sedulur ingin tidur, sedulur kirim salam seperti tadi: Assalamualaikum ya kodamul jazat, ya kodamul gaib, ya kodamul muslim. Niatkan sedulur ingin terbangun, terserah, entah jam 1, jam 2, entah jam 12. Setelah itu sedulur tidur, dan nanti sedulur akan terbangun pada target yang sedulur inginkan. Mungkin lewatnya sekitar lewat 1 menit atau 2 menit. Itu. Jadi setelah sedulur kunci, kodamnya sudah seluruh kunci. Tadi saat sedulur mengeraskan badan dan membaca kunciannya, setelah itu kan sedulur lepaskan nafas dan badan seperti biasa. Dan setelah itu sedulur beri hormatan kepada kodam yang telah sedulur kunci. Caranya, sedulur baca salamnya, Assalamualaikum ya kodamul jazat, ya kodamul gaib, ya kodamul muslim fi badani. Setelah itu kembang melati yang ada di depan sedulur makan. Karena itu sebagai penghormatan. Setelah dimakan, sedulur minum. Sudah, jika sedulur ingin mengetesnya, silakan tes saja. Nah, setelah itu
Nanti juga saya akan membuatkan videonya cara melihat goib atau membuka mata batin menggunakan kodam, dan cara menerawang menggunakan kodam. Dan kodam yang sedulur gunakan ini atau yang sedulur dapatkan melalui ritual ini insya Allah permanen. Baik sedulur, sampai sini saja video dari saya. Salam Rahayu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.